yang tidak bertanggung jawab, dan hakim-hakim yang seperti itu harus dipecat. Agar negara tidak perlu hakim-hakim yang seperti itu. Itu adalah perusak negara, itu adalah penghancur negara. Pecat hakim seperti itu. Apakah kita patut curiga dengan masuk angin? Patut curiga enggak? Siapkan obat tolak angin buat JPU. Kita sangat berharap, seluruh rakyat Indonesia sangat berharap. Sekali lagi kami terangkan, kami meminta kepada Hakim yang Mulia untuk vonis Sambo tidak lebih rendah dari tuntutan. Tidak ada lagi hukuman angka bagi Sambo, melainkan hukuman huruf, yaitu seumur hidup atau mati. Batak bersatu kepung kejaksaan. Para mafia hukum diseret paksa. Hukum mati Sambo atau kita lakukan hukum jalanan. Batak bersatu demo di pengadilan minta Sambo divonis mati. Mengutip dari Gelora.co, persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J diminta diputus adil-adilnya. Tuntutan tersebut disampaikan masa aksi mengatasnamakan Pemuda Batak Bersatu atau PBB di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa 24 Januari. Berdasarkan pantauan kantor berita politik Ermol di lokasi, terdapat puluhan orang menggelar aksi dengan membentangkan spanduk bertuliskan, "Demi keadilan, rakyat menuntut hukuman mati untuk Sambo." Masa aksi PBB yang mengenakan pakaian merah itu juga membawa spanduk lainnya dengan tulisan, "Jangan gentar, rakyat bersama majelis hakim, vonis mati Sambo." Dijelaskan oleh Sekretaris Daerah PBB DKI Jakarta, Cornelis Hotman Pangadibuan, aksi yang digelar pihaknya hari ini adalah untuk menindaklanjuti tuntutan jaksa penuntut umum atau JPU kepada Verdi Sambo beserta tersangka lainnya. Kita sama-sama mengetahui JPU telah memutuskan beberapa keputusan yang sudah disampaikan yang ternyata serasa tidak adil bagi keluarga, bagi seluruh bangsa Indonesia, kata Cornelis, yang menjelaskan tuntutan JPU kepada Sambo dengan mengenakan pasal 340 KUHP berupa kurungan penjara seumur hidup tak memenuhi azas keadilan. Justru menurut dia, seharusnya JPU bisa lebih tegas lagi membuat tuntutan. Lebih adil lagi, yang berimbang. Kita melihat ada hal-hal yang tidak tegas, ada hal yang tidak adil tuturnya. Oleh karena itu, Cornelis menyatakan bahwa PBB tetap mendukung aparat penegak khususnya Majelis Hakim PN Jaksel untuk mengambil keputusan seadil-adilnya. Yang seberat-beratnya untuk seorang pembunuh, untuk seorang yang telah mencederai kesatuan dan persatuan. Demikian Cornelis menutup. Sementara itu, jika dihukum mati, Verdi Sambo diprediksi akan buka-bukaan borok oknum Polri. Vonis Majelis Hakim kasus pembunuhan Brigadir J akan menentukan sikap mantan Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo dalam mengungkap borok oknum perwira Polri. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso menduga Verdi Sambo akan melakukan perlawanan kepada para perwira Polri yang ikut memprosesnya hingga ke pengadilan, salah satunya dengan cara mengungkap borok oknum perwira Polri lain. Verdi Sambo sedang memperjuangkan hidup dan matinya. Kalau dia mendapatkan ancaman hukuman mati, perlawanannya akan mengeras, kata Sugeng dalam keterangan tertulisnya. Sugeng menambahkan, Verdi Sambo sebagai Kadif Propam Polri kerap menangani kasus-kasus skandal yang melibatkan kepolisian. Salah satu yang sempat diangkat kembali adalah skandal tambang ilegal yang menyeret seorang perwira tinggi Polri sebagaimana kesaksian tersangka kasus tambang ilegal Ismail Bolong. Dia mantan Kadif Propam yang tugasnya sehari-hari adalah menindak anggota polisi, termasuk perwira-perwira tinggi yang melanggar. Dia akan membuka itu habis-habisan, jelas Sugeng. Verdi Sambo hari ini akan menjalani sidang pledoi kasus pembunuhan berencana anak buahnya, Brigadir J. Pada persidangan sebelumnya, Verdi Sambo dituntut dengan hukuman penjara seumur hidup. Selain itu, menangis saat bacakan pledoi Bribka Riki. "Saya tidak pernah tahu ada rencana pembunuhan Yosua." Mantan ajudan Verdi Sambo, Bribka Riki Rizal, menangis saat membacakan nota pembelaan atau pledoi dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat hari ini.
Awalnya Riki menyampaikan tak menyangka jika harus duduk sebagai terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua, bahkan harus membacakan nota pembelaan. Tidak pernah terbayangkan sedikit pun ada kejadian malam hari di rumah Magelang tanggal 7 Juli 2022 yang membuat saya dituduh melakukan bentuk perbuatan melawan hukum, ucap Riki di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Riki membantah perihal pengamanan senjata api milik Joshua merupakan bagian dari rencana pembunuhan Joshua. Dengan suara bergetar, dia menegaskan sama sekali tidak mengetahui mengenai rencana pembunuhan Joshua. Pengamanan senjata api yang dianggap oleh penuntut umum sebagai bagian dari rencana pembunuhan terhadap almarhum Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dengan tegas saya sampaikan, saya tidak pernah tahu ada rencana pembunuhan apalagi dianggap sebagai bagian dalam rencana tersebut, ujar Riki sambil menangis. Dalam peledoinya, Riki juga sedikit menyinggung perihal keributan yang terjadi antara Kuat Ma'ruf dan Yosua sewaktu berada di Magelang. Pada saat itu terjadi keributan antara almarhum Yosua dengan Om Kuat Ma'ruf yang berdasarkan cerita Om Kuat Ma'ruf sempat menggunakan pisau untuk mengejar almarhum Yosua Nofriansyah Huta Barat, jelas Riki. Dituntut 8 tahun penjara. Seperti diketahui, Riki dituntut 8 penjara oleh jaksa terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Tuntutan dengan hukuman 8 penjara diberikan JPU berdasarkan dakwaan primer pasal 340 dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Hukuman itu lebih ringan dibandingkan dengan hukuman maksimal yang mencapai pidana mati. Dalam perkara ini, Riki didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua bersama Ferdy Sambo, Barada Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Mereka didakwa melanggar pasal 340 KUHP subsidiar, pasal 338 KUHP Jo, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo, pasal 56 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Kelimanya terancam pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. IPW sebut Ferdy Sambo bakal belak-belakan borok perwira Polri. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso mengatakan Ferdy Sambo diprediksi bakal buka-bukaan soal pelanggaran perwira Polri lain jika dirinya divonis mati atas kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Menurut Sugeng, upaya itu dimaksudkan sebagai bentuk perlawanan Sambo terhadap sejumlah petinggi Polri yang selama ini ikut memeriksa dirinya hingga ke ranah persidangan. Kalau Sambo mendapat ancaman hukuman mati, dia sedang memperjuangkan hidup dan mati. Kalau dia mendapatkan ancaman hukuman mati, perlawanannya akan mengeras. Sosok perwira yang dimaksud termasuk dalam kesaksian tersangka kasus tambang ilegal Ismail Bolong, yakni Kabareskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto. Dalam kasus pembunuhan Brigadir J, Komjen Agus ikut memeriksa Sambo secara khusus bersama para perwira tinggi lain seperti Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono dan Kabak Intelkam Komjen Pol Ahmad Doviri. Sebelum kasus pembunuhan berencana mencuat, Ferdy Sambo pernah membongkar skandal tambang ilegal yang diduga melibatkan Komjen Agus Andrianto. Sebelumnya diberitakan mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo buka suara terkait kasus dugaan suap hasil tambang ilegal di Desa Santak Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ferdy Sambo mengatakan bahwa Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto dan juga Aibtu Purnawirawan Ismail Bolong telah diperiksa di Divisi Propam Polri terkait kasus dugaan tambang ilegal. Sudah diperiksa, ya sempat, ujar Ferdy Sambo saat keluar dari ruang sidang PN Jakarta Selatan, yang menyebutkan bahwa setelah dirinya mengeluarkan laporan hasil penyelidikan atau LHP berarti pemeriksaan tersebut telah selesai. Kata Sambo, LHP tersebut pun telah dilaporkan kepada pimpinannya saat menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Laporan resmi kan sudah saya sampaikan ke pimpinan secara resmi, ya, sehingga artinya proses di Propam sudah selesai. Itu melibatkan perwira tinggi, tutur Sambo. Kemudian, Karopaminal Divisi Propam Polri, Hendra Kurniawan mengatakan bahwa benar adanya nama Komisaris Jenderal Agus Andrianto dalam kasus setoran uang hasil tambang ilegal di Kalimantan Timur. Ya kan, nama Kabareskrim sesuai faktanya begitu, ujar Hendra di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian Hendra Kurniawan turut membenarkan terkait laporan pemeriksaan penyelidikan terkait dugaan tambang ilegal yang berada di Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. LHP penyelidikan betul, ya betul, ujar Hendra. LHP itu bernomor R/ND strip 137/3 Romawi /WAS/2/4/2022 Ropaminal tertanggal 18 Maret 2022 dan ditandatangani langsung oleh Hendra Kurniawan. Kendati demikian, Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto membantah
Pernyataan Verdi Sambo soal pemeriksaan dirinya terkait kasus tambang ilegal di Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang diungkap Ismail Bolong.